Mengapa dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Meskipun ini Lukas bab 1 ayat 26-38, udah ratusan ribuan kali Anda dengar, Anda baca, udah dikhotbahkan. Tapi izinkan saya untuk melihat Maria, kualitasnya dengan sudut pandang yang berbeda. Luar biasa. Mutiara yang sungguh indah ini ketika dibandingkan dengan yang lain akan semakin kelihatan kualitasnya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kalau Anda sehat, penuh sukacita, masih punya harapan, saya senang luar biasa, saya bersyukur pada Tuhan. Romo Yosef betul banget, karena firman Tuhan saya jadi kenal Romo. Lukas bab 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kata-kata ini yang selalu saya pegang Romo ketika saya bergulat, ketika saya berjuang, ketika beban tanggung jawab segala hal ditimpakan ke dalam hidup saya. Apalagi ketika sakit penyakit datang, masalah ekonomi, relasi semuanya berantakan Romo. Tapi untung ada Lukas bab 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat dunia, buat keluargaku dan juga buat hidupku. Amin saudara-saudara. Amin Romo. Tulis di kolom komen kata amin pakai huruf besar semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah doa dan permohonan saya untuk Anda semua. Itulah harapan saya untuk Anda. Tuhan, semoga hari ini Kau beri rahmat supaya kami bisa menyatukan kehendak kami dengan kehendak-Mu, pikiran kami dengan pikiran-Mu, perasaan kami dengan perasaan-Mu sendiri. Ajar kami untuk berserah, ajar kami untuk percaya. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang bikin tanda salib begitu saya berkatin? Saya Romo. Romo tahu aja, baru begini udah ketahuan. Emang kelihatan ya Romo ya dari kamera? Kelihatan. Anda yang nonton sambil mandi aja kelihatan dari sini. Saudara-saudaraku yang terkasih, mohon maaf kalau suara saya ini rada bindeng-bindeng pilek-pilek ya. Jadi ceritanya kemarin sore itu Rumah Teduh Suryo kami mengundang RT-RT, RW-RW, lalu juga Bapak Lurah untuk bersilaturahmi di Rumah Teduh Suryo. Dari rumah saya di Cempaka Putih ke Senen, saya pakai motor lah karena macet. Saya pakai motor, tiba-tiba hujannya rintik-rintik. Saya nekat aja terus lah karena jaraknya juga nggak terlalu jauh. Tapi di tengah jalan makin deras lagi hujannya. Saya pakai mantel, jas hujan tapi udah basah duluan, maka sekarang pilek. Saudara-saudara, puji Tuhan Rumah Teduh Suryo setelah diberkati oleh perayaan Ekaristi, udah kita undang pejabat-pejabat setempat. Meskipun mereka-mereka ini dari saudara-saudara kita yang muslim, tapi mereka sangat mendukung, mereka support ada Rumah Teduh Suryo di daerah mereka. Tantangannya ke depan tidaklah mudah, tapi mereka mendukung. Izinnya jelas, peruntukannya jelas, orang-orangnya nanti harus ditata, diatur. Saudara-saudara, dalam membantu sesama, saya percaya Tuhan tidak membeda-bedakan. Pelayanan kita pun tidak membeda-bedakan siapa, di mana, dari mana orang itu. Mereka adalah manusia. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini video ini bagus banget. Karena apa? Izinkan saya memperkenalkan dua tokoh dalam kitab suci. Ini dua-duanya tokoh besar, tapi mereka mengambil keputusan yang berbeda. Sama-sama mengambil keputusan dengan situasi kondisi kemendesakan, tetapi keputusan mereka berbeda, berbanding terbalik. Meskipun seolah-olah sama, tapi berbeda. Persis dengan dua toples di depan saya ini. Dari tempat Anda pasti sama Romo ada dua toples. Tapi kalau saya putar, yang satu ada isinya, yang satu kosong. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar. Dua tokoh ini dimunculkan dalam Lukas bab 1 dan juga Yesaya bab 7. Yang satu namanya Maria, yang satu namanya Raja Ahas. Kita akan membandingkan ini. Kenapa ya Tuhan memilih Maria? Kenapa bukan Tuti, bukan Siti, bukan Yayu, bukan siapa gitu nama perempuan-perempuan lain, tapi kenapa Maria? Ada apa dengan Maria? Kualitas apa yang dia miliki?
Mengapa dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Izinkan saya, meskipun ini Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, udah ratusan ribuan kali Anda dengar, Anda baca, udah dikotbahkan, tapi izinkan saya untuk melihat Maria, kualitasnya dengan sudut pandang yang berbeda. Luar biasa, mutiara yang sungguh indah ini ketika dibandingkan dengan yang lain akan semakin kelihatan kualitasnya. Maria dalam Lukas bab 1, dia itu seorang perempuan. Kalau dalam masyarakat Israel ya masyarakat kelas 2. Apalagi dia masih muda, masih perawan, belum menikah, belum punya suami. Artinya nggak punya perlindungan, nggak punya pribadi yang membela dia. Kalau keluarganya masih ada, orang tuanya masih ada, tapi kalau nanti orang tuanya udah nggak ada, perempuan muda masih perawan tidak bersuami ini tidak ada perlindungannya. Kemudian juga saudara-saudara, dalam masyarakat Israel, gadis muda ini dianggap sebelah mata, belum berpengalaman, masih rapuh, masih getas, masih nggak punya sesuatu untuk memutuskan, mengambil keputusan untuk dirinya. Berbanding dengan Raja Ahaz yang dibacakan dalam Yesaya bab 7. Raja Ahaz dia laki-laki. Ternyata bukan laki-laki biasa. Dia seorang raja yang punya kuasa, yang menentukan harkat hidup orang banyak. Dia bisa menentukan, memaksakan bahkan kehendak-kehendaknya. Dia bisa mengambil keputusan dengan merdeka. Tapi saudara-saudara, dua pribadi yang sangat berbeda ini mengambil keputusan yang berbeda. Kalau Maria setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel, dia berani berkata, meskipun awalnya dia takut, meskipun dia bingung dengan perkataan-perkataan, dengan misteri Allah yang sedang bekerja dalam dirinya. Tapi ujungnya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi akhirnya saudara-saudara, segala keraguan, segala ketakutan, segala kebingungan, setelah malaikat berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Maria mampu berkata. Di balik kata-kata Maria ini ada sebuah keputusan besar. Bukan untuk dunia, untuk keselamatan dunia, tapi untuk dirinya saudara-saudara. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria tidak pusing lagi dengan apa kata orang tuanya nanti, apa kata tetangganya nanti, konsekuensinya bagaimana. Semua dia tundukkan, termasuk pikiran, perasaan, ketakutannya sekalipun, dia tundukkan pada kehendak Bapa, pada kehendak Allah sendiri. Keputusan yang diambil oleh seorang anak gadis, anak muda, perempuan pula, yang tidak punya apa-apa, tapi bisa mengambil keputusan yang sangat dahsyat. Mengubah dirinya, mengubah perjalanan hidupnya selanjutnya, mengubah bangsanya, mengubah dunia. Nah, izinkan saya, Romo, kalau tadi merenungan kayak tadi, kami sudah sering kali dengar Romo. Katanya tadi Romo Yosef mau memperkenalkan sesuatu yang baru. Nah ini dia, Raja Ahaz. Anda harus kenal ini Raja Ahaz ini. Seorang raja di Yehuda, di kerajaan selatan. Dia itu jadi raja tahun 735 sebelum Masehi. Bapaknya meninggal, dia usia 20 tahun, dia terpaksa menjadi raja. Bayangin saudara-saudara, umur 20 tahun. Anda umur 20 udah ngapain? Udah nikah belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Udah kerja belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Udah lulus kuliah belum? Usia 20 tahun. Ada yang belum, ada yang sudah. Tapi Raja Ahaz ini dipaksa oleh keadaan, oleh situasi. Karena bapaknya meninggal. Maka dia siap nggak siap, mau nggak mau, dia dipilih menjadi raja. Selama 16 tahun Raja Ahaz memimpin orang-orang kerajaan selatan ini. Nah, parahnya saudara-saudara, begini. Waktu orang tua generasi pendahulunya Ahaz sampai nanti ke Raja Daud, itu keadaan masih enak, keadaannya masih aman, keadaannya belum gonjang-ganjing, masih makmur, masih damai.
Tapi begitu anak 20 tahun ini jadi raja di utara, tahun 735 sebelum Masehi, kerajaan Asyur mulai naik ke permukaan, mulai menguasai, mulai merangsek, mulai menjajah daerah-daerah sekitarnya. Termasuk raja-raja di utara, termasuk juga Aram, termasuk juga Syria. Karena yang berkuasa Raja Asyur ini. Nah, dalam keadaan mendesak itu saudara-saudara, raja-raja, misalnya Raja Pekah namanya, raja di Israel, raja di utara, lalu juga Raja Rezim, raja dari Syria, datang mengutus utusannya kepada Raja Ahaz ini. Menawarkan apa? Menawarkan koalisi, kerjasama, koalisi perkumpulan bangsa-bangsa yang bermaksud untuk melawan Asyur. Sebetulnya kerjasama ini sangat masuk akal, karena kerajaan-kerajaan kecil ini kalau melawan Asyur yang besar pasti tidak mungkin. Tapi kalau mereka bersatu, daerah mereka, jumlah penduduk mereka bisa menyaingi kerajaan Asyur, masih bisa melawan, masih bisa bertahan. Sebuah jalan keluar yang paling masuk akal pada waktu itu. Nah, ini blundernya saudara-saudara. Raja Ahaz ini, dia itu kan musuhan sama kerajaan utara. Ada permusuhan yang gak sederhana itu. Kemudian juga yang kedua, dia gak tanya sama Tuhan. Dia gak minta petunjuk sama Tuhan. Dia gak minta bantuan Tuhan. Yang dia buat apa malah? Dari selatan gitu, dia ajak kerjasama sama teman-temannya, sama tetangga-tetangganya, sama saudaranya dari utara gini. Sedikit diancam juga karena kerajaan selatan ini kecil ya. Kalau kamu nggak koalisi, aku abisin loh. Nah, dalam ketakutannya ini Raja Ahaz malah minta Asyur. Dia aduin itu semua, tetangga-tetanggamu itu sedang berkoalisi melawan engkau. Coba lindungilah aku. Dia bukan minta perlindungan pada Allah, dia malah minta perlindungan pada penjajah Asyur ini. Itu blundernya saudara-saudara. Seorang raja, seorang penguasa, seorang laki-laki, seorang yang punya segalanya, ketika didesak, dia mengambil keputusan yang salah. Siapa yang pernah mengambil keputusan yang salah dalam hidup? Saya, Romo, saya. Dibaca dalam kitab suci ini, hidup Anda salah mengambil keputusan, bukannya minta dengar petunjuk Tuhan, tapi malah minta tolongnya sama penjajah. Memang waktu itu Asyur ngamuk, dia habisin itu kerajaan utara. Dia hancurin kota Samaria, dia buang penduduk Samaria, dibuang ke Asyur. Dia masukin itu orang-orang Asyur ke Samaria. Hilanglah, lenyaplah kerajaan utara tahun 721 sebelum Masehi. Lalu juga Syria, Aram, negara-negara kecil yang tadi dihancurin sama Asyur. Yang selatan aman. Weh Romo, berarti betul dong keputusannya. Meminta pertolongan Asyur sehingga aman, sementara yang lain-lain hancur. Meskipun seolah-olah keputusannya itu baik, keputusannya itu menghasilkan keselamatan. Nanti dulu saudara-saudara, ada sesuatu yang Anda harus tahu. Asyur melindungi kerajaan selatan, melindungi Ahaz ini bukan gratis. Nggak ada makan siang gratis. Karena Raja Ahaz harus membayar pajak yang sangat amat tinggi, yang sangat membebani rakyatnya. Mereka kerja mati-matian, tapi seluruh hasilnya diserahkan kepada Raja Asyur. Kalau kamu mau aman, bayar upeti. Dari dulu ternyata begitu, ada jatah premannya. Kemudian yang kedua, ada harga yang sangat mahal lagi, lebih mahal lagi. Ketika Ahaz meminta untuk pengurangan pajak, Asyur punya syarat. Boleh saja asal berhala-berhala, patung-patung berhala, mimbar-mimbar, mesbah-mesbah berhala diperkenalkan juga di Israel ini, di kerajaan Israel Selatan ini, saudara-saudara. Sebuah keputusan yang mempermudah, yang masuk akal daripada bayar pajak yang tinggi. Ya udahlah, Baal, patung-patungnya, kuil-kuilnya tersebar di kerajaan selatan ini. Tapi saudara-saudara, dari sini kita bisa lihat ini keputusannya blunder, keputusannya nggak benar, keputusannya salah. Karena pada waktu itu saudara-saudara ada hal-hal yang mengerikan.
Misalnya, mesbahnya Salomo yang diperuntukkan untuk syukur, untuk kidung, untuk nyanyian, untuk persembahan kepada Allah dipakai oleh Ahaz dan juga orang-orang pada waktu itu sebagai tempat meramal. Kerajaan Asyur itu memang identik dengan ramal, sihir, dibawa ke Israel. Orang Israel mulai berkenalan dengan praktek-praktek sihir, dengan hal-hal gaib seperti ini. Jadi ibadah kepada Allah tergeser, terganti oleh persembahan-persembahan adat istiadat, budaya-budaya, agama-agama dewa-dewa Asyur. Itu yang sangat amat mengecewakan. Kuil-kuil buat Allah diganti dengan kuil-kuil Baal. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini sih sudah sangat amat keterlaluan. Raja Ahaz, orang-orang Israel lebih percaya pada apa kata peramal-peramal yang bisa membacakan masa depan mereka, membacakan nasib mereka. Sampai-sampai iman kepada Allah ditinggalkan. Apakah Anda masih suka baca horoskop, percaya pada ramalan-ramalan, dukun-dukun? Itu Romo, masih Romo zaman sekarang saja. Inilah yang membuat Yesaya datang kepada Raja Ahaz, saudara-saudara. Yesaya menawarkan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, bukan dari dukun, bukan dari peramal-peramal Asyur itu. Entah itu sesuatu dari dunia orang mati paling bawah, entah sesuatu yang dari tempat tertinggi di atas. Bukan cuma soal hidupmu, besok panen gagal atau berhasil, besok perang menang atau kalah, mau punya anak berapa, laki-laki atau perempuan anaknya. Bukan soal itu, bukan soal yang remeh-temeh yang ditawarkan oleh Yesaya. Tapi dari dunia orang mati yang terbawah, yang tidak bisa diselami, ataupun hal-hal yang dari atas surga tertinggi, minta sama Allah, bukan sama peramal. Ini kan mengerikan, saudara-saudara. Waktu itu Ahaz ngomong begini, aku tidak mau meminta. Waduh, Romo, benar dong Romo ketika Ahaz mengatakan aku tidak mau mencobai Tuhan. Meskipun kata-kata ini seolah-olah indah, nggak mau mencobai Tuhan, nggak mau minta pertanda seperti dua toples ini. Tetapi di balik kata-kata Ahaz ini, dia udah nggak percaya lagi sama Allah. Dia udah nggak beribadah lagi sama Allah. Baginya, bagi Ahaz, Allah bukan satu-satunya pribadi yang berkuasa. Ada peramal-peramal, dewa-dewa bangsa Asyur yang mulai diperkenalkan di Israel pada waktu itu. Itu konteksnya, saudara-saudaraku. Maka waktu itu Yesaya, meskipun Ahaz tidak minta, Yesaya tetap berbicara. Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Itu konteksnya. Karena Ahaz nggak percaya sama Allah. Dia lebih percaya pada dukun-dukun dan peramal-peramal itu. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Itulah petunjuk dari Allah melalui Nabi Yesaya terhadap keluarga Raja Ahaz ini. Meskipun Ahaz tidak percaya, meskipun Ahaz raja jahat, meskipun Ahaz sedang mendua, meskipun Ahaz itu sedang lagi mabok-maboknya dengan sihir, dengan dewa-dewa, tetapi Allah menunjukkan kuasanya. Bagaimana pertanda yang diberikan oleh Allah akan sungguh-sungguh terjadi. Dan itulah pada akhirnya 700 tahun kemudian, saudara-saudara, apa yang dikatakan Allah melalui Nabi Yesaya sungguh-sungguh kejadian dialami oleh Maria. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita bisa melihat kualitas hidup Maria justru semakin bersinar ketika dibandingkan dengan kualitas Raja Ahab ini. Maka dari itu, saudara-saudara, misteri Natal bukan sekedar Allah lahir ke dunia, terus kita rayakan, kita ke gereja, kita nyanyi, terus abis itu selesai, ya udah, pohon Natal dicopot, lampu-lampu dimatiin semua, sel-sel di mall dicopot-copotin semua, kembali ke pabrikan awal, mulai tahun 2025. Ternyata bukan itu. Tapi Natal berbicara soal kepada siapa kita percaya, kepada siapa
kita serahkan hidup kita, kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita memohon, kita menyatukan kehidupan kita, kepada hal-hal duniawi seperti Raja Ahas, kepada hal-hal perdukunan, roh-roh jahat, tahayul-tahayul, atau kepada Allah sendiri. Kalau Anda mau jadi seperti siapa? Mau jadi Raja Ahas atau mau jadi seperti Maria? Kalau saya Romo Yosef sih maunya jadi Maria. Daripada jadi raja seperti Raja Ahas, ternyata salah mengambil keputusan, lebih baik seperti Maria. Ternyata pribadi yang tidak punya kuasa, tapi ternyata dia bisa menentukan hidupnya sendiri, mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Maria merdeka ketika dia mengambil keputusan itu. Tidak seperti Raja Ahas stres oleh Samaria, oleh Syria, oleh Asyur, oleh Mesir, oleh keadaan, sampai-sampai dia salah mengambil keputusan. Saudara-saudara, mungkin saat ini Anda sedang panik, sedang bingung Romo, sedang sulit Romo. Lalu jangan sampai Anda salah mengambil keputusan. Sebelum Anda mengambil keputusan, ingatlah saudara-saudara, ada diri Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, situasi hidup Anda yang juga akan terpengaruh. Maka mohonlah berkat Tuhan, Tuhan Yesus, ajar kami seperti bundamu, merdeka atas kehidupan kami, membiarkan Engkau bekerja dan beraja atas kehidupan kami, sehingga apapun keputusan yang kami ambil, sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.